Selamat datang di Nyanteh di Bego Teknologi setiap hari Selasanya, yang mana ini adalah hari menarik untuk para Samsung fanboy. Oh iya, karena ternyata Zoom dari Samsung Tahan dulu, Ger. Oh, tahan dulu ya? Kita harus ngasih tahu informasi kenapa kita harus pakai Oh batik. iya, ada informasi penting dan menarik pastinya. Kenapa kita pakai batik di sini? Iya, jadi kita ini mau mendedikasikan diri kita. Iya. Sebagai apa, Ger? Sebagai DPT, Apa itu? Dewan Perwakilan Teknologi. Yoi. Jadi kita tuh pastikan segala review dan opini-opini kita lontarkan tuh secara penglihatan rakyat gitu. Iya, jadi kita ini wakil rakyat tekno. Iya. Wakilnya kalian-kalian semua yang sebel tentang teknologi. Iya Betul? gitu. Kalau nggak salah ada yang komen gini nih. Apa tuh? Wah bagus ya ada konten nih. Konten gini tuh konten kita itu katanya biar nggak kena genjutsu. Oh bener banget. Jadi ini kita bakal kupas tuntas tanpa bias dari brand handphone. Iya, kita tuh di sini nggak disponsor apa-apa kecuali kalau ada sponsor masuk silakan Detol. Tapi ini kan bukan ya. Bukan. Jadi ini kalau ada iklan Detol, ya kita lagi viral gini. Ada contoh pemakaian. Bagus. Bau banget nih. Ya gitulah ya. Jadi sekali lagi kita pastikan selain itu juga bisa ngobrol-ngobrol di Discord juga. Yes. Selalu kita ingatkan untuk join Discord karena ternyata makin panas Discord. Betul, rame banget yang ngomongin soal berita baru tentang teknologi. Gitu ya. Iya, bahkan ini baru Q1 loh. Betul. Biasanya kan belum panas Q1 kan. Belum. Ntar Q2, Q3 tuh, wah harusnya lebih. Ini udah banyak banget lemparan handphone baru di Discord kita. Iya, tinggal nunggu PC sih sebenarnya. Itu doang. Betul. Tapi jangan lupa juga untuk komen untuk ikutan Pacul of the Week. Ah, iya, buat nanti dibacain di akhir episode. Yes, jadi kita langsung aja ke berita pertama, Yuk. yaitu Samsung Galaxy S23 series yang Wah. baru ya tayang launching malam ini jam 1. Ya, Ah. bukan hari ini, hari besok pas Hari lagi besok, launching ya. Pas lagi launching. Iya, jadi ini di sini menarik banget ya sebenarnya. Walaupun handphonenya kelihatan biasa-biasa aja, tapi setidaknya ada beberapa hal yang berbeda dan juga disiapkan baru untuk si Samsung kepada audiensnya. Iya, jadi nggak cuman desain yang sama doang jadi kayak deal breaker gitu. Ternyata ada hal-hal yang lu harus perhatiin di sini. Iya, walaupun harganya sih Denger-denger sih bikin sakit jantung. iya, kita tidak tahu ya. Nggak Cuman tahu, nggak berita pertama di sini gue menemukan kalau Samsung Galaxy S23 series itu adalah handphone pertama yang menggunakan Gorilla Glass Victus 2. Wah, iya, harusnya sih ini udah sangat resisten lah. Betul, yang Iya. mana kalau misalkan dari infonya dari si Gorilla Glass sendiri itu bisa jatuh dari 1 meter, yaitu di alas semen, itu aman. Itu ya kasarannya mereka menggunakan 80 grit ya sandpaper, amplas. Amplas. 80 Dan grit itu 80 grit kasar banget. kasar banget. Itu tuh biasanya buat ngamplas-ngamplas yang kayak tembok gitu. Ya, kayu gitu, Kayu biar gitu. lebih halus baru dihalusin lagi. Lu Dan bisa- juga dia bisa tahan hingga 2 meter dari jatuhan 2 meter ya Iya. di surface aspal. Iya, harusnya ini cocok buat lu para bos-bos yang kerja di lapangan. Betul. Iya kan? Karena harganya ini kayaknya emang ngincer bos kayaknya. Iya. Lu tahu kenapa dia itu menggunakan Gorilla Glass Victus? Oh, kenapa tuh? Karena Samsung itu harga kacanya mahal sekali. Jadi bagus nih caranya Samsung. Iya. Ya daripada mereka meningkatkan Samsung CS-nya ya, Iya. S-Care-nya ya. S-Care-nya. Lebih baik di produknya. Ini menarik banget. Oh iya. Oh iya, jadi dia bisa pakai yang kayak bukan brand dia lah gitu ya. Iya, memang sih wajar sih itu Gorilla Glass itu banyak banget. Tapi ini menarik daripada kita obrolan kita minggu kemarin yaitu ya lebih baik itu sebuah produk nggak masuk ke service center. Betul kan? Betul banget dong. Iya, jadi ingat ya, service center itu digunakan kalau bisa seminimalisir mungkin. Iya gitu. benar. Jadi ini kita lihat aja gimana dari improvean layarnya si Samsung kali ini. Iya. Dan gak cuma itu aja, Samsung S23 pun juga menghadirkan One UI versi terbaru. Iya, ini versi 5.1 gitu Yes. ya. Jadi update-nya apa aja nih Bapak Aldi? Yang memang ini menarik banget. Ini juga sama banget yang baru banget hari Senin tadi. Orang Samsung itu posting tentang connectivity. Wah, gila ini jarang banget ngomongin ya. Bener, kalau misalnya dari si changelog-nya ya, update lognya si 5.1 One UI ini menarik banget di bagian connectivity-nya. Dia itu memperkenalkan collaboration Samsung Note. Oh. Jadi lo bisa bareng sama pengguna Samsung lo, Samsung teman-teman lo itu untuk menggunakan Note secara bersamaan. Oh, jadi kayak sharing device gitu? Betul, Oh, sharing mantap juga. notes-nya itu ini menarik banget ya. Jadi enak banget kalau misalkan satu geng itu pakai Samsung buat kerjasama ya pakai notes-nya barengan aja. Oh, barengan aja. Jadi nggak ada tuh kayak airdrop itu udah nggak laku lagi Ya, mungkin sekarang. ya Rob ada. Oh, Cuma ada. Samsung ini mau mulai mengikuti. Oh, mau ngikutin ya? Ya, ini menarik banget ya. Daripada kan kalau misalkan zaman-zaman sekarang paling enak tuh ya OneNote, Oh, iya. OneDrive kayak gitu-gitu, Google Drive buat sharing notes.
ini bisa langsung di handphone. Wah. Kayaknya si Apple belum bisa setahu gue. Belum bisa dia. Setahu gue belum bisa. Jadi ini menarik banget. Dan gitu, dia tuh bisa share apps lebih mudah lagi. Jadi buat sharing-sharing apps yang kita tadi, invitation buat collaboration itu lebih mudah. Oh, jadi kayak bisa buat kerjasama antar pengguna Samsung gitu. Betul. Oke juga dong ya. Ya, dan yang terakhir itu bisa continue surfing on PC. Ini menurut gue fitur yang sangat menarik banget ya. Karena buat gue sendiri, ini fitur yang apa ya? Ketika gue menggunakan handphone, kadang browsing tuh males banget ya. Kayak misalkan gue lagi browsing, nyata layarnya, maksud gue si websitenya itu nggak kompatibel buat handphone. Iya. Ya biasanya kan kalau gue nggak suka kayak gitu, gue langsung buka di komputer, gue cari websitenya dan ini. Yang Samsung dia bisa langsung, jadi kayak konekin ke Windows lu, ke laptop lu, dan itu langsung ngelanjutin website yang lu sedang buka di handphone. Wah, keren juga dong ini ya. Iya, ini katanya kecil ya, tapi ini detail yang menarik juga Samsung berikan untuk kalian sih. Iya, ini detail menarik karena kalau kita ini kan nyari-nyari berita ya, kadang-kadang tuh di HP itu kayak kurang gitu. Jadi pengen ke PC agak ditulis lagi ulang gitu. Jadi Iya, itu malas banget Malas kan. banget Malas gua. banget. Apalagi kalau misalkan website yang belakangnya banyak banget tuh. Nah, iya tuh, rame banget tuh, gimana ngetiknya dong? Nah, bener nih ada Samsung si Continue Surfing on PC, ini menarik banget. Menarik banget. Ini walaupun kecil tapi buat kita sih ini lumayan catchy. Keren. Dan juga ada tambahan kayak misalkan di bagian kameranya, dia itu akan menghadirkan quick access to export RAW. Jadi simple buat settingan RAW-nya, buat foto-fotonya. Dan juga untuk foto selfie-nya ada improvean pula. Apaan tuh improve? Ya kurang tahu sih, kemungkinan efek-efeknya dipermudah dan juga diperbanyak mungkin ya. Ini menarik. Dan terakhir, galeri pun juga ada improve fungsionalnya. Gue lihat sih banyak banget fitur-fiturnya lebih ke sharing juga. Jadi ini kayak sama kayak fitur connectivity-nya. Jadi ini memang 5.1 ini menarik banget ya buat kita tunggu juga, apalagi pengguna Samsung cuy. Oh, jadi selain circle Apple jelek. Ya kan ada kan ya. Ini pakai Apple nih bos. Ada ntar baru lagi nih. Samsung nih bos, senggol dong. Nah, itu enggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan. Iya, kita tinggal tunggu aja apakah langsung dihadirkan atau nunggu update-annya. Karena ini kan OS ya, bukan Samsung yang bukan built-in ke handphonenya langsung ya. Kita tunggu aja. Semoga aja out of the box-nya datang 5.1. Dan karena ini One UI 5.1 pun ini juga bisa berkaitan dengan handphone Samsung lamanya. Jadi nggak terbatas di S23 aja. Oh gitu. Jadi menarik lah ya. Ini ya, jadi selain Samsung ini masih belum kuat di sektor hardware-nya, tapi dia udah mulai pintar bermain di sektor UI dan experience. Iya, jadi karena mereka sadar SC susah di-upgrade. Nah, kayaknya kita cari experience yang lain lah untuk biar tetap relevan lah Samsung. Betul, ini menarik banget nih. Keren ya. Ternyata kita salah jadwal ya. Gue kira tanggal 1 itu hari ini. Ternyata ini masih tanggal 31. Jadi tunggu aja buat unpack-nya tuh hari Kamis sih guys. Jadi kita salah informasi. Ya, thank you. Lanjut ya, kita tadi udah ada informasi tentang Samsung ya, yaitu ada sisipan kita ngobrolin tentang reaksinya juga. Kita lanjutin dengan handphone baru lagi yang pakai Snapdragon 695. Nih gimana nih, Ger? Lagi 695 muncul. Betul. Ke internet. Ya ampun, ya setelah kemarin kita bilang 695 tuh kebanyakan, bilang dong mana 61, mana 41. Tidak juga. Masih 695 gitu. Iya. Ya. Jadi tambah lagi nih 2 handphone yang dibadutkan oleh Snapdragon. Yang dibadutkan aja. Iya. Tapi disclaimer ya, 695 itu cepet loh. Iya, itu gitu cepat ya. lah, cepat. Cuman kita butuh Gen 1, yaitu adalah handphone Reno 8T dari Oppo. Dan satu lagi yaitu Poco X5. Ini yang katanya betul. Ya, dilihat dari di Discord kita ini tuh ada yang bilang ini kayaknya suspeknya nih Poco X5 nih. Iya. Pakai 695 juga katanya. Betul. Gitu. Ada yang tahu ya dari leak-leaknya ya. Dari leak-leaknya ya, makanya Discord kita menarik kan ada leaker loh. Makanya hati-hati loh. Kita bahas dulu dari Poco X5 ya. Iya, Yang mana ini sebenarnya ini tuh kayak tadi rebranding dari Redmi Note 12. Iya, Redmi Note 12. Nah, rebranding ini adalah hal yang klasik ya biasanya itu kalau Redmi Note itu emang pasti udah ke Poco gitu. Betul. Cuman ini menariknya yang pasti dia itu juga kayaknya sih kelihatan dari spesifikasi yang dibawakan dari website Innet.detik. Ya intinya dari speknya ini menarik juga. Yang mana gua lihat sih Poco bakal mendatangkan sebuah handphone dengan harga budget
update lagi. Iya, ini sesuai dengan Bung Andi yang bilang di acara Xiaomi kemarin. Apa tuh? Akan menggembarkan ya Poco X5 series tahun ini. Oh. Iya gitu. Jadi kayak kalau kemarin kita ngeliat tuh X5 Pro kan, kita udah ngomongin segala macam, kayaknya yang X5 bau-baunya ada deh ini. Gitu ya. Apakah menarik? Apakah kalau ini beneran 695 harusnya bisa di head to head sama Realme 10 Pro. Dan juga 8T ini. Oh, dan juga 8T ini. Siapakah yang akan menang gitu? Pasti sih dari spesifikasi sih nggak jauh beda ya. Tapi menariknya nih ya, gue ngeliat kayaknya Poco mau bermain murah di X5-nya. Oh, iya, Tapi harus. dari spesifikasinya, kita lihat dari layarnya itu, dia itu udah menggunakan AMOLED Full HD 120 Hz. Gila, AMOLED lo Reno kemarin ini Realme. Realme 10 itu tuh nggak pakai AMOLED, itu layar IPS loh. Realme 10 Pro-nya belum pakai AMOLED. Belum pakai AMOLED, itu IPS loh, dan itu udah bagus sebenarnya. Bagus. Gua tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan layar HP yang 695 pakai AMOLED. Ya kan, harusnya lebih mantep dong warnanya gitu. Jadi kira-kira harganya berapa untuk si Poco X5 ini? Poco X5 kalau dari AMOLED sih harusnya lebih mahal sih harusnya. Ya, cuman sih menurut gua ya, kalau misalkan Poco bisa membawakan harga lebih murah seperti biasanya ya, killer 695. Ini bakal menarik banget. Iya, bakal menarik banget. Lu bayangin nggak? Lu bisa dapet HP yang setara di harga 4,6 jutaan, tapi pakai AMOLED. Betul. Iya kan? Betul. Dan kita udah nyoba 695 itu gamingnya oke banget. Yes. Ya, Yes. oke banget. Jadi ini makin menarik. Ini baru Q1 nih pemanasan, Poco udah mulai all in kayaknya. Iya, kayaknya ini membawa ini ya kekecewaan orang-orang di Poco X4-nya. Iya, X4 kemarin kan nggak ada. Betul. Ya kan? Jadi ya X5 lah ini jawabannya. Iya, jadi X5 menarik banget. Dan juga si Oppo Reno 8T yang sebenarnya dia itu hadir dengan dua varian. Iya, dua varian. 4G dan 5G. Iya, ya. Di mana 5G itu menggunakan 695 yang tadi boring. Nah, ini 4G sebenarnya menarik banget. Bener banget. Menarik banget nih. Ini tuh pakai G99. Betul. Walaupun lu bilang chipset lama. G99 itu adalah improve baru dari G99. Chipset 99 baru. Iya, enggak, walaupun lu bilang enggak, maksud gua Lamaan 695. Oh iya juga sih sebenarnya. Enggak, maksud gua kayak udah ada yang ini, udah ada yang Oh, itu. iya. Ini menarik loh. G99 itu adalah improve dari G96 yang dimana buat main game performance-nya oke banget. Oke banget. Oke banget, tapi kameranya agak kurang. Nah, G99 ini tuh kayak bentuk pembaruannya G96. Iya, dan juga lebih efisien dari powernya. Iya, dari efisien. Jangan lupa tuh guys. Iya, dan Reno 8T ini semakin menarik karena biasanya yang 5G yang bagus, 4G-nya jelek, kita ngeliat yang 8 kemarin dong. Secara kita lihat di toko online official shop-nya kan. Ya, Reno 8 sudah tidak ada lagi. Tinggal sisa yang 5G doang. Iya. Kenapa? Karena barangnya jelek. Itu cuman gimmick menurut kita. Iya, itu Ya. Reno 8 4G kenapa lu harus jual gitu. Akhirnya mereka sadar diri kan, kayaknya kita tarik aja. Ya, mohon maaf ya Oppo Mohon ya, maaf, kita Oppo obrolin ya. soal ini. Iya. Ya walaupun kita berbatik, tetaplah etika kita sampah. Ya seperti itulah ya. Tapi akhirnya sadar diri, seenggaknya dia mendengarkan consumer gitu. Iya kan. bener. Tapi Ger, Iya. ngomongin soal Reno 8T yang pakai 695, Iya. gua agak bingung positioningnya 8T ini bakalan di mana. Oh iya, bakal di mana ya? Akankah lebih murah dari 8Z atau lebih mahal? Nah itu dia, karena 8Z di generasi yang sama, seri Reno 8 itu harganya di 5,999 6 juta. jutaan lah bisa dibilang lah. 6 juta. Kalau dia di bawah, nih kita ngomongin G99 deh ya, yang udah jelas nih. Ya. G99 atau ya 695 juga ada kan. Ya, kalau dia di bawah Reno 8Z, artinya dia matiin barang Reno 8Z ya. Betul. Ya ini G99 nih. Tapi kalau udah lebih mahal, dia akan mati sama Realme 10 yang harganya mantep banget itu. Dan G99. juga Poco X5. Dan Poco X5 kalau benar harganya murah, Nah, ya kan itu kita dia. nggak tahu. Iya. Jadi gitu. agak bingung, cuman emang nih menarik 8T-nya kita lihat dari desainnya itu dia curve. Oh ya curve banget, ini mantep banget. Ini curve dan juga ada dua jenis yang kemarin kita lihat di story-nya Mas Mobi Iya. dan teman-teman yang lain. Iya. Itu ada yang bentukan desain kayak kulit jeruk gitu. Ya itu kulit jeruk tuh oke banget loh. Menarik Itu itu. oke banget sih. Menarik buat yang lu nggak suka pakai casing. Iya itu oke banget menurut gua. Iya. Jadi menurut gua nih Oppo ini sudah mulai main mantep lah gitu. Iya. Kalau harganya oke ya, kita nggak Iya. tahu ya. Kalau harganya di atas 8Z ya
Bye-bye. Iya, tapi saran gua nih ya untuk si Oppo Oppo Reno 8T ini untuk 4G-nya sih yang bakalan bisa menghajar pasar tuh kalau misalnya yang 4G-nya ini di harga 3,5 juta. Oh iya, 3,5. Sama kayak Realme 10 Pro. Oh iya, itu tuh bakal bikin Realme tuh bikin begini. Betul. Itu menarik banget. Dan juga kalau yang 5G-nya yang menggunakan 695, saran gua sih itu di harga Realme 10 Pro aja. Iya, udah nggak bisa. Cukup di situ. Iya, udah sih. Kalau dia lebih atas lagi kayaknya walaupun lebih murah dari 8Z tetap ya, cuman susah lah. Iya. Ini kayaknya waktunya Oppo bersinar sih menurut gua. Iya, harusnya Oppo tahun ini bersinar banget sih Iya, ya. karena kita tahu kalau Realme mah. Kalau Realme tahun ini kayaknya agak gimana gitu. Betul. Walaupun barangnya bagus sebenarnya. Bagus sebenarnya bagus. Cuman bagus. emang dari posisi harganya itu agak menyulitkan untuk beberapa orang. Iya, termasuk marketingnya. Marketingnya bingung ya. Gimana cara jualannya nih? Emang gini, kalau dikasih ngobrol, padahal Iya. saya lagi sakit loh. Oh, iya. Lu nggak liat keringetan gue nih. Aduh. Harusnya kita pakai masker. Iya. Ya udahlah, kita pacul of the week. Pacul of the week. Dung. Ini ada dua komen yang menurut gue mirip ya, yaitu dari Bambang Eko dan juga Ari R. Rudianto. Yang pertama Bang Eko bilang 695 mulai menarik di 2023 kalau ada produsen jual handphone yang pakai chipset itu di bawah harga 2,8 juta. Ini kemurahan ya? Ini kemurahan bro. 2,8 juta bro. Itu nggak gajian orang-orang bro. Gimana? Kan ada margin. Ini 2,8 juta tuh kayak sedih banget gitu. Dan satu lagi dari Ari ini ngomong 695 kalau di bawah dijual di bawah 3,5 oke. Oh ini gue setuju banget ini. Ini adalah orang yang gue obrolin sama Aldi juga sebenarnya. Kalau lu berapa nih? Gue lupa nih harganya nih. Kalau 695 harus. Iya, gue sih masih di bawah 4 lah. Di bawah Nggak 4 sampai lah di ya. bawah 3,5. Iya, 3,5 itu sebenarnya udah murah sebenarnya kan, kita ngeliatin barang-barang yang lain gitu. Jadi kalau misalnya dia dijual di bawah 3,5 itu udah pasti bakar duit sih kayaknya. Iya, tapi ini gue satu lagi ya, kayak keresahan gue yang gue ngobrolin kita di jalan kemarin. Gue ngeri kalau misalkan 695 itu harganya semakin murah. Oh iya. Iya, gue ngerinya 695 ini bakal membawa si Snapdragon seri 6 jadi the new Snapdragon 4. Wah iya, itu agak sayang ya. Iya, nantinya takutnya ketika si Snapdragon keluarin si 6 Gen 1 di harga yang mahal, orang pada kaget. Takutnya gue ke situ. Iya ya Pak. Iya sih ya. Iya masuk akal. 695 kan banyak. Kita kan ngomong supply and demand kan, Iya. ekonomi kan. Kalau makin banyak katanya makin turun kan. Tapi kalau Snapdragon 6 Gen 1 belum ada. Kalau harganya sama kayak 695 ya tidak gajian lagi ya kan. Nah, betul. Iya, kalau mahal nggak jualan. Iya. Jadi Iya, jadi gimana gitu. Iya. Bahkan ada yang bilang di Discord tadi gue baca 6 Gen 1 jangan-jangan nih mau ditimbun kayak 695 nih. Wah, ngeri banget tuh. Paham gak sih? Jadi gue sih ngerti maksudnya tuh. Iya, Jadi iya. ntar di tahun depan tuh kayak di Q3 Q4 tuh sampai tahun depannya lagi tuh masih 6 Gen 1 semua. semua. Wah, kacau sih kalau begini. Ya pokoknya nih hati-hati aja sih Snapdragon. Ini Snapdragon terlalu leha-leha ya. Ingat ya di band situ tuh di mid tuh udah raja lah. Ini menurut gua. makanya ini si Samsung nih ngokerin Exynos nih. Iya Ini nih. efek gak ada Exynos nih. Nggak ada Exynos ini kayak Snapdragon tuh ya udah slow aja lah. Iya, aduh gimana nih ya. Parah banget ya. Tapi ya udahlah ya, kita lihat aja gimana sih Snapdragon. Kita lanjut lagi ke komen kedua. Virgil ID, Snapdragon makin lama makin gak jelas. Malah lebih kebagusan MediaTek walaupun kerja CPU-nya nggak sekencang Qualcomm. Kata siapa? Tapi MediaTek pandai lah atur suhu HP. Apa sih lagi? Berapa info nih? Dapat chipset versi gak jelas dari Qualcomm, 4 Gen 1, 6 Gen 1, 7 Gen 1 gitu. Apakah itu solusi biar harga 5G makin murah? Minimal harga bisa diatur lah. Jadi kayaknya ini sama kayak kita juga sebenarnya keresahannya betul. gitu. Dia tuh ngelihat mana nih 4 Gen 1-nya mana nih 6 Gen 1-nya. Ini makin nggak jelas arahnya kemana nih Snapdragon. Iya, tapi dia menarik juga. Apakah itu solusi biar harga HP yang 5G biar murah, minimal harga bisa diatur? Iya. Ini menarik juga sebenarnya. Memang dengan adanya 695 semakin murah harga, itu memungkinkan handphone 5G itu semakin banyak di pasar. Iya, itu sebenarnya sedikit angin segar sih untuk orang-orang yang mau 5G sebenarnya. Betul. Itu tuh kayak 695
akan murah, cuman ya balik lagi imbasnya ke 6 Gen 1 gitu. 6 Iya. Gen 1 sih kalau jadi mahal banget sih pasti pusing juga orang-orang kan. Iya, yang dan pastinya pun ke Snapdragon 4 Gen 1-nya orang bakal kaget. Nah, gue sebelumnya seri 6 kok tiba-tiba turun ke 4. Iya kan? Iya benar. Walaupun sebagian kalau misalnya kita lihat dari Antutu ataupun benchmark sintetisnya itu kayak kurang lebih sama Kurang lebih 695 sama, dengan iya. 4 Gen 1, tetap aja fitur-fiturnya pun nggak bakalan selengkap 6 Gen 1 Iya, atau jelas mungkin lah. 695. Iya 695 itu kan harusnya upgrade-nya kan 6 Gen 1. 6 Gen 1 itu kalau nggak salah bisa 4K. Kalau nggak salah loh. 695 ini belum kan, itu kan yang dimasalahin orang-orang. Nah biasanya sih kayaknya kalau ke 4 Gen 1 jadi mikirnya kayak ini downgrade banget nih tapi harganya sama atau lebih mahal Nah, gitu kan. itu dia. Pusing pala lu ntar. Jadi agak bingung nih sebenarnya, Iya. tapi memang nih si Snapdragon perlu ada movement untuk gen barunya. Iya, Gen baru. Sebelum MediaTek membalap Anda. Iya, soalnya MediaTek itu udah pasti ya, lu kalau begini mulu sih tahun depan sih MediaTek raja sih. Bisa. MediaTek 8.000, MediaTek 9.000 yang nggak pakai Ultra. Iya. Ya, nomor aja ya, Dimensity-nya aja ya. Itu tuh kenceng banget. Itu dia. Kenceng banget, lu nggak lihat itu yang kayak 8100 ya Ultra, walaupun ada Ultra gue nggak suka, 12T itu udah kenceng lu sebenarnya. Lu bisa bayangin nggak sih, kalau dia udah sikat mulai ke flagship, lu main di mana lagi sebenarnya kan? Iya kan? Ditambah lagi yang kita omongin kemarin, kalau misalkan MediaTek merapikan angka Dimensity-nya, Hancur Anda Qualcomm. Itu. Dimensity-nya masih angkanya tuh masih gak jelas masih loh. bingung nih angka-angka serinya nih, gue bingung nih flagship mana, mid range mana, Iya. yang high end ini mana gitu. Iya, Gua nggak tahu. 6 Gen 1 kalau bisa dipercepat lah. Itu menarik banget Nah soalnya. itu dia. Dan yang komen terakhir nih Kanzuru Hanzu. Nah, ini ini agak ngablu. menurut Iya, gua. ngablu ya. Iya. Yaitu dia menjelaskan tentang harga Xiaomi Redmi Note series yang akan masuk ke Indonesia. Iya, nih katanya Note 12 Snapdragon 695 2,2. Udah gila lu ya. Redmi Note 12 Pro 2,9. Beda 700 Giko ya berarti itu. Redmi Note 12 Pro Max 778G. Wih, gila 3,1 juta. Redmi Note 12 Explorer 4 Gen 1 2,7 lah. Tapi ya ini kan namanya harapan, Iya. ya kan? Tapi kita bisa lihat dari komen sini aja. Iya. Lihat aja 695 dia tuh ngira di 2,2. 4 Gen 1 di 2,7 juta. Iya, berarti market tuh kita anggaplah ini beberapa orang yang mikir lah, banyak lah. Market tuh mikir, 4 Gen 1 itu udah pasti lebih mahal dari 695. Pasti. Padahal dia seri 4. Betul. Ya kan? 695 itu balik lagi ke seri 6 yang harusnya compete sama 6 Gen 1. Betul. Tapi ini compete malah sama 4 yang dimana tapi lebih mahal. Jadi kayak buruan dong 6 Gen 1 gimana? Walaupun nggak jelek ya. Ya, Balik lagi ya. nggak jelek. 695 nggak jelek. Iya, 695 tuh bagus bro, gue kasih tau bro, itu bagus gitu. Iya. Dan dia adalah opsi murah dari 5G itu bener banget. Bener. Bener ya, cuman ya silakan lah kalau mau gitu dulu ya agak gimana. Tapi ini sebenarnya harganya agak ngablu ya. Menurut gua Redmi Note 12 itu harganya starting dari 3 juta. Ya 3 jutaan lah itulah, nggak mungkin lah 2,2 itu terlalu parah itu. Kecuali Redmi 12. Nggak ada beda. Note-nya bisa. Beda dong. Beda tapi kayaknya bukannya Redmi Note itu pakai Dimensity ya. Yang Snapdragon tuh cuman di yang basicnya doang 4 Gen 1. gua Jadi ini kurang agak bingung nih sebenarnya chipsetnya. Emang agak bingung sih. Kemarin kan yang ditampilin kan yang Redmi Note 12 itu kan pakai 4 Gen 1. Iya, Ini 4 Gen 1. malah di Explorer-nya gitu kan. Yang harusnya Iya. Explorer itu kalau nggak salah pakai 1080. Iya 1080 udah yang lebih lumayan oke dari yang Kita nggak tahu nih sebenarnya. Kita tunggu banget Xiaomi Redmi Note 12 series masuk Indonesia. Karena ini kayaknya bakalan jadi sebuah lini baru untuk Xiaomi yang sangat ditunggu-tunggu. Iya ditunggu banget lah ini. Apalagi kalau misalnya Kanjuro Hanzu ini bener. Betul. Wah berarti dia dukun teknologi dia. Iya. Atau dia emang orang Xiaomi aja sebenarnya. So-soan aja Kanjuro Hanzu kamu. Hah? Mau jualan gratis kamu? Enggak lah, enggak apa-apa. Ya seperti itulah ya. Iya, pokoknya itulah obrolan kita dari DPT ya. DPT. Dewan Perwakilan Teknologi. Dewan Perwakilan Teknologi yang seperti biasa akan menyuarakan suara-suara rakyat-rakyat yang sebel dengan HP-HP terkini. Jadi buat kalian yang punya keresahan tentang teknologi bisa aja lapor ke kita, ke saya atau ke Bapak Gary. Iya, atau paling enak lagi di Discord sebenarnya. Betul, langsung Mancung-mancungin itu. aja tuh kan. Iya. Gitu. Dan jangan lupa juga untuk komen di sini di bawah video ini biar masuk ke Pacul of the Week minggu depan. Iya, dan yang gue lihat ya, by the way ini ngomongin Discord masih. Ya, masih? Discord itu sebenarnya kayak naik terus. Oh, gitu. iya?
cepek gitu, udah mau naik cepek kalau nggak salah saat ini. Tapi nggak ada yang muncul, orangnya itu doang sebenarnya kalau perhatiin. Yang baru-baru itu kayaknya takut kali yang ngomong. Padahal nggak apa-apa, komen aja. Kita ada tweet ya, ada tweet post di situ, langsung aja join. Nggak bakal ada yang di senioritasin. Nggak ada, kalau ada senioritas saya yang seniorin mereka ntar gampang. Lapor aja. Jadi mungkin aja lo untuk Bego Teknologi kita minggu ini, ya kita lihat gimana perkembangan teknologi minggu depan. Jangan lupa juga untuk brand kalau mau mengiklan, ada Gary sebagai modelnya. Oke. Jadi mungkin aja lo di sini ada gua Ali, sebelah gua ada Gary, dan belakang kamera ada Aldira, dan sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Bye bye.